bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapa-Ku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapa-Ku pinta, Bapa-Ku pinta, layakkan aku bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Lebih dalam lagi katakan, Bapa-Ku rindu menyenangkan hati-Mu. Bapa-Ku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapa-Ku pinta,
kami bawa hati kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu Gembala buka dalam doa. Kami boleh ada sampai pada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan, karena anugerah kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami rindu Tuhan bersekutu dengan Engkau. Kami boleh merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kami ketika kami menyembah dan memuliakan nama-Mu. Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati ibadah kami, memakai hamba-hamba-Mu, mengurapi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan, baik dalam pujian, melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semuanya diberkati, kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau Allah kami yang patut kami tinggikan, kami muliakan dan kami sembah. Oh Engkau Raja di atas segala raja. Oh terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami menyerahkan acara ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang bersukacita. Amin. Orang-orang yang penuh dengan diberikan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau sepanjang hari ada begitu banyak pertolongan dan kemurahan Tuhan yang kita alami dalam setiap kehidupan kita, sore hari ini kita mau menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu Tuhan. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Kita masih akan memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Mari kita bersuka dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin.
duduk. Haleluya. Tuhan Yesus baik, teramat baik buat kita. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu yang ingin berbagi kesaksian buat kita semua. Saya buka ruang kesaksian. Haleluya. Tidak ada. Puji nama Tuhan. Saya percaya ada begitu banyak pertolongan dan kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sekali lagi saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk beroleh kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, itu adalah baik bagi kami. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan segala sesuatu terjadi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu-Mu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu-Mu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan,
lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Agung berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Ya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yesus, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat sore menjelang malam hari ini ya. Semoga Bapak Ibu tidak bosan-bosan ya untuk saya. Tadi malam saya melayani, sekarang juga hari Selasa juga ya. Tapi saya percaya firman Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Kalau sudah semua mendapat, kita akan baca ayat ini dalam hitungan yang ketiga. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kuat di sini bukan saja secara rohani, tetapi secara jasmani. Kita harus kuat, supaya badan kita kuat, kita harus makan vitamin, berolahraga, ya, makan yang sehat, ya, sehingga tubuh kita itu kuat. Kalau kita makannya ya kurang bervitamin, maka tubuh kita ini melemah dan gampang diserang oleh penyakit. Ya, oleh penyakit. Jadi di dalam tubuh kita ini kita harus pelihara supaya tubuh kita ini sehat, kuat, ya, kuat. Sehingga dengan kesehatan kita boleh mengadakan segala aktivitas kita. Jadi secara jasmani kita harus kuat tubuh kita. Bahkan bukan saja secara jasmani, tetapi rohani kita juga harus kuat. Ya, rohani kita juga harus kuat. Kita lihat di dalam firman Tuhan tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat dengan kekuatan yang ada di dalam Tuhan. Kita kuat ya karena kita ada
di dalam Tuhan, ya, di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi kalau senantiasa kita ada di dalam Tuhan, kita akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan itu senantiasa kita harus berjuang, ya. Ayat yang ke-12 dikatakan dalam firman Tuhan ini tadi, Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya melawan pemerintah, bukan pemerintah yang sekarang ini yang ada, tapi pemerintah yaitu ya kuasa kegelapan yang ada gentayangan di muka bumi ini. Dikatakan kita harus berjuang. Berjuang untuk apa? Melawan ya darah dan daging kita ini. Karena darah dan daging kita itu cenderung senantiasa melakukan dosa, berbuat dosa. Jadi kita harus lawan dengan apa? Dengan Roh Kudus, dengan Roh Tuhan. Bahkan juga dikatakan kita harus lawan dengan penguasa-penguasa yang ada di udara, ya, melawan senantiasa penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat. Jadi kita perlu kuasa Tuhan supaya kita dapat senantiasa mengalahkan roh-roh jahat yang ada di udara ini, ya. Supaya kita senantiasa hidup melawan, berjuang, ya, berjuang di dalam kita mengiring kepada Tuhan. Iblis atau roh-roh jahat itu selalu ingin menjatuhkan kita, menjatuhkan orang-orang percaya, ya. Roh-roh yang jahat, ya, dia tidak senang melihat anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, yang senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Iblis itu ingin supaya menjatuhkan orang-orang percaya, orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan, menaruh harapnya kepada Tuhan. Rasul Paulus, ya, dia adalah seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan, ya. Dia dalam pelayanannya banyak sekali mengalami penderitaan dalam kehidupannya. Tetapi dia mengatakan, dalam kesusahanku, dalam kesulitanku, disitulah aku merasakan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Jadi dia mengatakan sekalipun dia mengalami senantiasa penderitaan, kesulitan dalam hidupnya, bahkan sakit, penyakit. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang dipakai Tuhan, ya, dipakai Tuhan dengan heran, tetapi dia mengalami penyakit dalam tubuhnya. Dalam tubuhnya itu penyakit duri yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap senantiasa ya melakukan akan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya kita harus kuat, ya, harus kuat. Rahasianya kita harus ada di dalam Tuhan.
Kalau di luar Tuhan, maka kita tidak mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu sekali-kali jangan kita meninggalkan Tuhan. Ketika kita mungkin tidak berdaya, tidak dapat dan sanggup mengatasi segala cobaan, maka kita senantiasa jauh daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka Dia akan memberikan kemampuan, kekuatan di dalam kehidupan kita. Jangan kita senantiasa kecewa mengiring kepada Tuhan, melayani akan Tuhan, karena kita belum senantiasa melihat kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita tetap senantiasa mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Efesus pasal 1 ayat yang ke-19. Efesus pasal 1 ayat yang ke-19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ada nyanyian yang mengatakan, betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita. Jadi kita merasakan betapa hebat kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita, ya. Betapa hebat kuasanya diberikan kepada orang-orang percaya, kepada anak-anak Tuhan. Kuasa Tuhan yang hebat itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Dia senantiasa mampu dan dapat senantiasa mengadakan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Asal kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Kalau kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kuasa Allah itu akan bekerja. Dia akan senantiasa memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung bersama Yesus, maka jangan kita senantiasa meninggalkan Tuhan. Kita lihat di dalam, kita baca ya, ayat ini sangat indah sekali ya dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Siapa yang sudah menemukan, tolong dibacakan. Filipi pasal yang keempat ayat 13. Iya, puji Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang berkata ini adalah Rasul Paulus. Dia senantiasa dapat menanggung segala cobaan, segala masalah, segala penderitaan di dalam hidupnya. Ya, di dalam hidupnya. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam segala perkara, dalam segala masalah, dalam segala persoalan, dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya yakin dan percaya kalau kita tetap berada di dalam Tuhan, maka kita senantiasa
dapat dan sanggup menghadapi semua masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Rasul Paulus berkata ini, dia senantiasa mengalami kesesakan, mengalami penderitaan, penganiayaan dalam kehidupannya. Tetapi Kristus senantiasa di dalam kelemahannya, dia mendapat kekuatan. Ya, kadang-kadang kita dalam hidup kita merasakan ya, kita senantiasa mengalami cobaan, masalah di dalam hidup kita. Ya, tetapi ketika kita tetap datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka disitulah Allah memberikan kekuatan kepada kita. Seperti Rasul Paulus ini, di dalam kelemahanku, aku senantiasa mendapat kekuatan. Ya, biarlah kita, Bapak Ibu, dapat berkata demikian. Dalam kelemahan, Dia senantiasa memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat ciri orang yang kuat dalam Tuhan. Ya, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu, ya, mampu mengatasi, melawan, ya, melawan, ya, cobaan, persoalan dalam hidupnya, tantangan hidup. Tapi kalau orang yang tidak senantiasa, orang yang lemah, ya, tidak berdaya, dia tidak kuat, tidak mampu mengatasi semua masalah percobaan dalam kehidupannya. Kita melihat ketika senantiasa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut kepada Tuhan, bahkan menjauhi kejahatan. Tetapi Ayub ini diizinkan Tuhan, dia senantiasa mengalami cobaan yang berat dalam kehidupannya, sehingga harta, kekayaannya semuanya habis, ludes, bahkan anak-anaknya semuanya mati. Ya, mati. Kita melihat bagaimana, tetapi dia tetap mempunyai iman kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan. Ya, kita melihat bahwa senantiasa Ayub ini, dia senantiasa mengalami, ya, pemulihan dalam kehidupannya, sehingga Tuhan pulihkan semuanya, apa yang hilang, apa yang sudah tidak ada, apa yang sudah ludes, Tuhan ganti dengan, ya, harta yang dikembalikan kepadanya, bahkan anak-anaknya Tuhan senantiasa ganti. Kita melihat ada beberapa contoh dalam Alkitab ini. Yusuf itu dibuang di lubang, ya, sumur, tetapi dia senantiasa percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia mengalami penderitaan dalam hidupnya, dia boleh tetap setia mengiring kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Yeremia pasal 18 ayat yang keempat. Yeremia pasal 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Demikianlah dalam kehidupan kita, yang tadinya hidup kita senantiasa rusak, tapi kita dibentuk oleh Tuhan, ya, dibentuk oleh Tuhan menjadi bejana yang indah, ya,
menjadi bejana yang indah. Kalau kita senantiasa melihat orang yang membuat bejana itu, kalau senantiasa bagus-bagus sekali sehingga harganya mahal, ya, harganya mahal karena dia senantiasa dibentuk, ya, dibentuk begitu rupa sehingga ya hasilnya menjadi baik, ya. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bangkit, ya. Kita bangkit, kita menjadi kuat dalam Tuhan. Kita senantiasa menjadi anak Tuhan yang penuh dengan kuasa Allah, sehingga kuasa Allah itu bekerja dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah bekerja, Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang kita alami, yang kita hadapi dalam hidup kita, Tuhan senantiasa mengerti dan Tuhan senantiasa akan membuat kita lebih indah di pemandangan Tuhan. Jadi orang yang kuat di dalam Tuhan, dia senantiasa mampu mengatasi, ya, dan dia mau bangkit segera. Dia akan memulihkan kehidupan kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-13. Kita kembali kepada Filipi tadi pasal 4 ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, coba siapa yang sudah menemukan Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kiranya kita yang ada pada malam hari ini supaya kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Karena kekuatan itu hanya daripada Tuhan. Di dalam Tuhan kita mendapat kekuatan yang baru. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan senantiasa memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian yang mengatakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku,
nyanyikan sekali lagi pujian ini, nanti kemudian Saudara Indra masuk dalam doa. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Haleluya. Firman-Mu sudah disampaikan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Kami percaya akan Firman-Mu karena Firman-Mu menghidupkan iman kami supaya kami hidup di dalam dunia ini tetap kuat di dalam Tuhan. Dan segala perkara yang kami hadapi bersama Yesus semua ada jalan keluar. Kami yakin Engkau tidak pernah membiarkan. Engkau turut merasakan apa yang kami rasakan. Sebabnya kami akan tetap setia kepadamu. Semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin hari semakin setia kepadamu Tuhan. Dan dalam firman di tempat terakhir di dalam hati kami bertumbuh bagaikan dan menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami hamba-Mu Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu. Mudah-mudahan hikmat dan kuasa-Mu boleh menyampaikan kebenaran sesuai dengan kehendak daripadamu dan pemulihan terus terjadi. Masalah dalam kakinya disembuhkan dalam nama Yesus. Karena Yesus menyembuhkan semuanya. Kuasa-Mu yang terjadi bagi Yesus pada saat ini. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, nanti selesai ibadah ini ada latihan kor, dan hari Jumat besok ada kebaktian kaum pria jam 7 malam ya. Hari Sabtu kebaktian pemuda remaja jam 6. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita pujikan lagu yang mengatakan nama Yesus heranlah cintanya. Nama Yesus heranlah cintanya, oh heranlah kuasanya, oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah cintanya, oh heranlah kuasanya, oh heranlah, heran lebih dari semua. Heran kuasanya, heran kuasanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Nama Yesus heranlah cintanya, oh heranlah kuasanya, oh heranlah, heran lebih dari semua. Heran namanya. Mari kita bangkit berdiri. Heran kuasanya. Nama Yesus heranlah, oh haleluya. Kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati anak-anak-Mu yang datang pada malam hari ini, supaya mereka semakin kuat di dalam mengiring, di dalam melayani Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan berikan kemampuan
dalam hidup mereka, apapun yang mereka hadapi pada saat-saat ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyatukan kita sampai selama-lamanya. Bapa